Contoh soal berikutnya, contoh soal yang kedua. Langkah pertama, kita harus mengubah bentuk soalnya menjadi kedua ruas sin saja tanpa ada koefisien di sini. Jadi, akar 2 kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. 1 per akar 2, dirasionalkan penyebutnya dengan dikalikan akar 2 per akar 2 adalah setengah akar 2. Kemudian setengah akar 2 kita jadikan sinus 45 derajat. X plus 15 sebagai fx, sedangkan 45 derajat sebagai alfa. Penyelesaian pertama, fx sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, berarti x ditambah 15 derajat sama dengan 45 derajat ditambah k kali 360 derajat. 15 derajat di sini silahkan boleh dipindah ke ruas kanan, tetapi dia dioperasikannya terhadap 45 derajatnya. Berarti x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Dapatnya 30 derajat adalah 45 dikurangi 15 derajat. Inilah bentuk umum dari penyelesaian yang pertama. Kita coba nilai k sama dengan 0. X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan 30 derajat tambah 0 alias 30 derajat. Memenuhi untuk selang interval 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Karena memenuhi, sekali lagi coba negatif 1. Negatif 330 derajat sudah tidak memenuhi. K berikutnya, K sama dengan 1, X sama dengan 1 kali 360, 30 ditambah 360 adalah 390 derajat, tidak memenuhi. Penyelesaian yang kedua, yang berbunyi fx sama dengan 180 derajat min alfa ditambah k kali 360 derajat, berangkatnya itu harus dari sini, bukan dari hasil yang pertama. Perlu dicatat, langkah kedua dia sudah terlepas dari langkah yang pertama. Startnya atau mulainya itu harus dari fx sama dengan 180 derajat min alfa ditambah k kali 360 derajat. Kita kerjakan terlebih dahulu. 135. Kalau 15 derajatnya kita pindah ke ruas kanan menjadi 120 k 360 derajat. Inilah bentuk umum pada penyelesaian kedua. Kita masukkan nilai k. K sama dengan 0. Memenuhi interval k sama dengan negatif 1. Tidak memenuhi, k sama dengan 1. Tidak memenuhi. Dengan demikian, penyelesaian atas persamaan akar 2 sin x tambah 15 derajat sama dengan 1 pada selang interval 0 derajat sampai dengan 180 derajat adalah 30 derajat dan juga 120 derajat. Selesai. Soal berikutnya, soal yang ketiga. Sama seperti contoh soal nomor 2 tadi, kita harus mengubah ruas kiri hanya ada satu unsur sinus dan ruas kanan menjadi unsur sinus yang lainnya. Ada unsur perkalian dan ada unsur penjumlahan. Kita pindah terlebih dahulu yang plus 3.
1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Pindah 2 akar 2 ke ruas kanan. Dirasionalkan dengan cara dikali akar 2 per akar 2. Min setengah akar 2 itu adalah sinus berapa? Nah, di sini mulai ada variasi soal yang berbeda, muncul tanda minus di situ. Tidak usah khawatir teman-teman. Setengah akar 2 itu merupakan sinus dari 45 derajat. Sedangkan tanda minus di sini, ingat nilai trigonometri di berbagai kuadran, sinus bernilai negatif ketika dia berada di kuadran 3 atau kuadran 4. Pilihlah salah satu kuadran dan usahakan kuadran yang lebih kecil, yakni kuadran 3. Kuadran 3 formulanya adalah 180 derajat plus alfa. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, yakni alfanya 45 derajat dan formulanya adalah 180 derajat plus alfa, dengan demikian dapat disimpulkan negatif setengah akar 2 dia merupakan nilai dari sinus 225 derajat dari 180 derajat ditambah alfa 45 derajat tadi. Dialah yang bertindak sebagai fx dan dialah yang sebagai alfa yang baru. Langsung ke penyelesaian yang pertama, yakni fx sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Negatif 60 dipindah ke ruas kanan. Sederhanakan jika memungkinkan, dibagi 3. X sama dengan 95 ditambah K kali 120 derajat. Itulah bentuk umum dari penyelesaian yang pertama. Tinggal kita coba nilai-nilai K tertentu. K sama dengan 0. Saya coba langsung ya. Ini adalah 0 ditambah 95 adalah 95 derajat. Ternyata dia memenuhi. K sama dengan negatif 1. Negatif 1 kali 120 adalah negatif 120 derajat. Ditambah 95 derajat adalah min 25 derajat. Ternyata tidak memenuhi. Lanjut ke berikutnya. K sama dengan 1. Dia adalah memenuhi. Lanjut ke berikutnya. 2 kali 120 derajat adalah 240 derajat, ditambah dengan 95 derajat adalah 335 derajat. Ternyata dia masih memenuhi. Dengan demikian harus lanjut ke K berikutnya. Sabar di sini teman-teman. Ditambah 3 kali 120 derajat adalah sudah tidak memenuhi. Dengan demikian diperoleh 3 nilai X yang memenuhi untuk penyelesaian yang pertama. Lanjut penyelesaian yang kedua, berawal dari fx sama dengan alfa, bukan dari bentuk umum pada penyelesaian pertama. Diulangi lagi. 180 derajat min 225 derajat ditambah K negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Pindahkan negatif 60 derajat ke ruas kanan, menghasilkan 15 derajat. Kembali lagi bisa dibagi dengan 3. X sama dengan 5 derajat ditambah K kali 120 derajat. Itulah bentuk umum dari penyelesaian kedua. Kita substitusikan nilai-nilai K bilangan bulat. K yang pertama adalah 0. Adalah 5 derajat memenuhi. K negatif 1 tidak memenuhi. K sama dengan 125 derajat memenuhi. K sama dengan 245 derajat memenuhi. K sama dengan 3 tidak memenuhi. Diawali tidak memenuhi, diakhiri tidak memenuhi. Kesimpulannya
himpunan penyelesaian dari persamaan 2 akar 2 sin 3x min 60 derajat ditambah 3 sama dengan 1 pada selang interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah, kita urutkan sekali lagi, 5 derajat, 95 derajat, 125 derajat, 215 derajat, 245 derajat, dan 335 derajat. Selesai. Selanjutnya untuk contoh soal yang terakhir. Nah, di sini variasi soal dalam satuan pi. Seperti saran yang sudah saya sampaikan, ketika ada soal dalam satuan pi, boleh kalian selesaikan dengan cara mengubahnya kembali ke dalam satuan derajat, tetapi pada hasil akhir silahkan dikembalikan lagi menjadi satuan pi. Jadi kita ubah pi per 12, 180 derajat dibagi 12 adalah 15 derajat. Dengan demikian si soal di atas dia berubah bentuknya menjadi 0. Pindah pelan-pelan, akar 3, pindah 2-nya setengah akar 3. Setengah akar 3 adalah sin 60 derajat. Dengan demikian, dialah yang sebagai fx dan dialah sebagai alfa. Penyelesaian pertama, fx sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Setengah x 45 derajat. Karena di sini adalah setengah x, supaya menjadi x justru dikali terhadap 2. X sama dengan 90 derajat ditambah k kali 720 derajat. Oke, tadi ada yang kelupaan di sini, berarti satuan derajatnya adalah 0, sedangkan 2pi adalah 360 derajat. Masukkan nilai k. K sama dengan 0, dia hasilnya adalah 90 derajat, berarti dia memenuhi. K sama dengan negatif 1, negatif 630 derajat adalah tidak memenuhi. Untuk K berikutnya, K sama dengan 1, 810 derajat, dia juga sudah tidak memenuhi. Berarti untuk penyelesaian pertama dia memenuhi hanya untuk 90 derajat. 90 derajat itu kalau dijadikan pi adalah berapa pi? Caranya adalah 90 derajat setara dengan 90 derajat dibagi 180 derajat pi. Kita coret menjadi 1 dan 2 alias menjadi setengah pi. Itu jawaban yang pertama. Penyelesaian yang kedua, fx sama dengan 180 derajat min alfa ditambah k kali 360 derajat. 120 derajat setengah x adalah 105 derajat. Karena 120 derajat dikurangi 15 derajat dikalikan 2, karena dari setengah x untuk menuju x sama dengan k kali 720 derajat. Dia adalah bentuk umum penyelesaian yang kedua. Ini tadi bentuk umum penyelesaian yang pertama. Substitusikan nilai-nilai k. K sama dengan 0, x sama dengan 210 adalah 210 derajat, memenuhi. K sama dengan negatif 1 min 510 derajat, tidak memenuhi. K sama dengan 1, x sama dengan 210 derajat ditambah 1 kali 720 derajat adalah 930 derajat, tidak memenuhi. Ubahlah 210 derajat menjadi satuan pi. 210 derajat dibagi 180 derajat pi. Disederhanakan dengan cara dibagi 30 derajat menjadi 7 dan menjadi 6. Jawaban akhirnya adalah 7 per 6 pi. Dengan demikian, jawaban akhir atas soal tersebut adalah
pi per 2 atau setengah pi sama aja, dan juga 7 pi per 6. Selesai teman-teman. Sekian penjelasan untuk video kali ini. Di depan tadi kita sudah belajar terkait dengan pengertian persamaan trigonometri dan juga penyelesaian persamaan trigonometri dengan metode grafik dan juga menggunakan rumus dasar persamaan sinus. Saya cukupkan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.